Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, lanjutkan pembahasan mengenai fikih tasawuf. Kita masuk pada pembahasan fima yata'allaqu bil mayyiti. Bab sholat sudah selesai, sholat Jumat sudah selesai. Sekarang kita masuk terkait dengan yata'allaqu bil mayyiti. Pasal yang berhubungan dengan mayit. Jadi ini akan membahas seputar mayit. Dalam bahasa Arab, mayit sama mayit itu beda. Mayit ianya dikasih tasdid, mayit, sama mayit ianya sukun, itu beda artinya. Kalau mayit ianya pakai tasdid, mayit itu orang hidup yang bakal mati. Kita semua nih, ini semua kita ini mayit ini nih. Kita ini mayit karena kita hidup, masih ada ruh di dalam tubuh kita, mayit. Tapi kalau mayit ianya sukun, mayit ianya sukun, itu namanya orang yang sudah tidak punya ruh. Di Quran dikatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau adalah mayyit, orang yang masih hidup, masih ada ruhnya, tapi bakal meninggal. Dan sesungguhnya mereka juga mayyitun, mereka juga sama mayyit. Cuma kan jadi tidak umum bagi kita gitu. Para mayyit yang saya hormati. Mayit kan mayit semua kita kan. Terus ada menceramah para mayit yang saya hormati. Nah, apa yang akan dibahas terkait mayit ini? Allazi yalzamu lil mayyiti allazi yalzamu lil mayyiti arba'u hisalin. Yang wajib bagi mayit ada 4 hal. Kalau ada orang meninggal, wajib bagi dia, ini meninggal secara normal gitu ya, itu 4 hal. Yang pertama ghusluhu, memandikannya. Wasaniuha, yang kedua takfinuhu, mengkafaninya. Wasalisuha as-sholatu alaihi, yang ketiga adalah mensolatkannya. Warabiuha dafnuhu, yang keempat adalah menguburkan. 4 ini wajib hukumnya bagi kita. Jadi wajib fardu kifayah bagi kita terhadap si mayit ini. Kalau mayitnya ini meninggal dalam keadaan umum, maksudnya dalam keadaan umum itu dia meninggal tidak dalam keadaan syahid, mati syahid bagi perang, kemudian dia meninggal, nah itu nanti ada hukumnya sendiri. Atau orang yang sedang ihram. Jadi kalau ada orang syahid, kalau ada orang mati syahid itu, ada orang meninggal mati dalam peperangan, ya maka pakaian yang dia meninggal mati itu itulah pakaian yang dijadikan sebagai kafannya. Jadi dimatiin, dibuka, tapi nanti ketika mau dikuburin dipakein lagi pakaiannya. Jadi pakaian yang dia pakai ketika dia syahid di tengah di medan perang. Kalau ada orang yang meninggalnya dalam keadaan ihram, dia lagi ihram baik haji maupun umroh, kemudian dia meninggal, maka kafannya itu ya pakaiannya dia yang tidak boleh dikasih wangian, kemudian kepalanya nggak boleh ditutup, persis seperti ketika dia sedang ihram. Kenapa? Li'annan nusuka la yabtulu bil maut. Ibadahnya itu tidak batal sebab mati. Kan kalau orang lagi ihram, baik haji maupun umroh, kan yang laki-laki
nggak boleh pakai minyak wangi, terus kepalanya nggak boleh ditutup, gitu kan, nggak boleh pakai yang berjahit. Itulah yang harus dipakai nanti. Jadi nggak boleh kasih minyak wangi dia itu. Yang perempuan ketutup semua kecuali mukanya dan kedua telapak tangannya. Maka mukanya ketika dikafanin tidak boleh ditutup. Jadi mukanya nggak boleh ditutup, kedua tangannya juga nggak boleh ditutup. Gitu. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan ihram. Jadi itu berbeda dengan umum. Orang yang meninggal dalam keadaan keguguran gimana? Kalau dia dalam keadaan keguguran, maka dilihat dulu. Kalau ada tanda-tanda kehidupan dalam janinnya dia, dalam bayinya dia itu seperti kahtilajin awittirobin aw tanafusin, seperti bergetar. Jadi ada gerakan-gerakan, ada gerakan getaran-getaran dalam perutnya, atau ada nafasnya, atau bergerak, atau nangis, maka wajib hukumnya dia diperlakukan seperti orang besar. Jadi misalnya dia dalam kandungan terlihat gerakannya nendang-nendang gitu ya dan sebagainya, kemudian keguguran, lalu dilihat dia yakin nggak sudah ada kehidupan di situnya. Kalau sudah ada kehidupan, maka dia dihukumi sebagai orang dewasa. Tapi kalau masih di bawah 4 bulan belum ada nyawa di sana, maka ketika keguguran cukup dikafani, cukup ditutup pakai kain putih lalu dikuburkan, tidak perlu disolatkan. Jadi itu keadaan-keadaan khusus. Selain itu, maksudnya selain itu, kalau orang meninggalnya dalam keadaan biasa saja, dalam keadaan biasa, tidak dalam keadaan ihram, tidak juga di medan perang, kemudian dia tidak juga keguguran, gitu ya, yang belum ada nyawanya, belum ada kehidupannya di dalamnya, ya maka yang wajib dilakukan bagi dia adalah dia harus dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Urutannya harus itu, tidak boleh diacak-acak, tidak boleh dikafani dulu, disolati dulu, baru kemudian dikafanin, disolati dulu, baru kemudian dimandiin. Urutannya adalah begitu: dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Nah, aqallul ghusli, bagaimana cara mandinya ini? Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Minimal memandikan mayit itu ta'mimu badanihi bil ma', meratakan seluruh badannya dengan air. Minimal. Jadi minimal semuanya rata. Jadi meskipun dia sekali guyur doang, sekali basuh, sekali guyur, kemudian rata semua, itu sudah cukup dianggap, yang penting rata semua, gitu ya. Nah, bagaimana kasusnya? Misalnya ada orang tenggelam meninggal. Kalau orang tenggelam meninggal kan berarti udah basah kuyup tuh. Apakah perlu dimandiin juga? Wala yakfi ghurqun, fala yakfi ghurqun. Orang yang mati tenggelam itu tetap tidak dianggap cukup dimandikan. Maksudnya tetap dia wajib dimandikan. Kan meninggalnya tenggelam, udah rata banget pastinya itu kan badannya, tetap tidak dianggap sebagai mandi. Pun juga begitu, wala guslul malaikah. Kalau ada malaikat kemudian mandiin dia, kan juga terjadi kayak begini nih. Malaikat mandiin dia, tetap dianggap belum dimandikan, kecuali wayakfi fi'lul jinni. Kalau ada jin yang mandiin dia, maka itu dianggap cukup. Kenapa? Karena jin masuk dalam beban taklif. Jin termasuk mukallaf, sama seperti manusia. Misalnya ada mayit, kemudian kita lihat nih, kok gayungnya kok anuan sendiri gitu, buyur sendiri, kalian lihat orangnya, oh itu jin, mungkin itu jin, maka dianggap cukup, udah masa dimandiin lagi sama manusia, gitu ya. Kenapa? Karena jin termasuk mukallaf. Pun juga walau ghusala nafsuhu karomatan kafah. Kalau ada mayit memandikan dirinya sendiri, dan itu sebagai sebuah karomah, kafah, cukup. Ada mayit, orang meninggal nih, ketika mau dimandikan dia bangun,
lalu kemudian dimandiin sendiri, lalu kemudian setelah itu dia meninggal lagi, cukup gitu. Apa ada yang kayak begitu? Ada. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi Mesir ini, itu dalam manqobahnya, dalam manaqibnya adalah Syekh Ahmad Badawi ini dia memandikan dirinya sendiri. Ketika udah meninggal, terus kemudian memandikan, bangun dia, bangun mandi. Setelah mandi kemudian meninggal lagi, cukup sudah, nggak perlu lagi dimandikan. Atau walau ghasalahu mayyitun akhar karomatan fa innahu yakfi. Atau mayat yang lain ngemandiin dia. Jadi mayat ngemandiin mayat, maka dianggap cukup. Ini juga terjadi nih. Ada seorang waliullah meninggal, muridnya ini meninggal, maka kemudian waliullah ini, gurunya ini bangun dia mandiin muridnya yang udah meninggal tadi. Padahal dia ada mayat, dia udah meninggal juga di situ. Lalu kemudian meninggal lagi. Yakfi itu juga dianggap sebagai cukup. Kenapa? Karena pelakunya, subjeknya, fa'ilnya adalah manusia atau jin. Gitu ya. Tapi kalau malaikat yang mandiin masih belum dianggap cukup. Nah, jadi urusan mandiin ini minimal memandikan itu meratakan badannya dengan air. Tentu dengan niat nawaitul ghusla adaan anhazal bayti anhazal maiti. Aku niat mandi untuk melakukan atas mayat ini, atau istibah atas sholati alaihi. Aku niat mandikan mayat ini untuk diperbolehkan sholat atasnya. Jadi itu niatnya seperti itu. Saya niat memandikan mayat ini, atau saya niat memandikan mayat ini agar bisa disolatkan. Itu niatnya. Wa akmaluhu ayyaghsila sawataihi. Yang paling sempurna mandiin mayat itu adalah dengan membasuh sawatihi, dua lubang dia, dubur, kubul. Jadi kemaluan dia sama pantatnya dia semua dibersihin itu. Bihir kotin malfufatin ala yasarihi, dibersihkan, digosok, dibasuh dengan diikat dengan kain yang diikat di tangan kirinya dia. Wa ayyazilal qazar, menghilangkan kotorannya. Jadi diurut gitu agar kotorannya keluar, diurut. Terus min unfihi, baik dari hidungnya dia, juga dari hidungnya kemudian dibersihin dari kotoran-kotoran kupingnya gitu ya. Terus diurut perutnya, keluar dubur, keluar kotorannya, misalnya kotorannya, lalu kemudian dicempokin. Itu akmal itu yang lebih utama, yang lebih sempurna. Setelah itu udah selesai, wa ayyuwaddi'ahu. Setelah dia dibersihin dulu kotoran-kotorannya yang ada di duburnya, yang ada di hidungnya, kupingnya. Wa ayyuwaddi'ahu, kemudian diwudukan dulu. Jadi sebelum dimandiin dulu nih, diwudukan. Jadi prosesnya ini, mayatnya ini dibersihin dulu, kotoran-kotorannya diurut dari dubur, dari kubul, hidungnya semua dibersihin, kemudian diwudukan. Setelah diwudukan, wa ayyaduluka badanahu bisidri, lalu badannya itu digosokkan dengan daun bidahara, dengan sidir, dengan daun bidahara, atau bisa juga kita ini dengan sabun. Jadi digosok, dibersihkan dengan sabun. Wa ayyusibal ma'a alaihi salasan. Kemudian airnya itu harus dituangkan sebanyak 3 kali kepada si mayit. Jadi bersihnya ini habis digosok dituangin air ya. Kemudian tuangin itu untuk membersihkan bekas sabunnya itu. Kemudian yang ketiga kalinya dibersihkan lalu dicampur dengan sedikit air asin. Kenapa? Sebab air asin itu bisa menjaga awetnya tubuh dia. Jadi untuk siraman yang terakhir itu, siraman yang terakhir itu dicampur dengan air yang asin. Jadi jangan air tawar.
Kalau air tawar itu yasra'u ilahil balan, dia bisa mempercepat rusaknya tubuh, gitu ya. Terus airnya itu yang dingin, baridun yang dingin. Kenapa? Karena air dingin itu ya sudul badan, bisa menguatkan, bisa mengeraskan otot-ototnya. Jadi nggak pakai air hangat, mandiinnya nggak pakai air hangat, tapi pakai air dingin. Nah itulah cara singkat terkait dengan memandikan. Jadi memandikannya itu minimal yang penting rata, udah rata semua, itu minimal banget. Yang kedua yang paling sempurna dibersihin dulu, gitu ya, kotorannya dikeluarkan, diwuduin, lalu kemudian baru dimandikan. Dimandikan dengan sabun, dengan daun bidara, lalu kemudian dibasuh sebanyak 3 kali. Yang basuhan terakhir airnya ini dicampur dengan garam agar dia hasil. Nanti mandiinnya juga harus fi kholwatin, di tempat yang sepi. Maksudnya yang tidak boleh masuk kecuali orang yang berhak. Jadi nggak boleh di tempat yang terbuka. Ya pastilah ini kan ya, nggak mungkin juga mandiin mayat terbuka ini. Terus wa ayyakuna ala murtafiin kalauhin, dia mandinya itu seyogianya di tempat yang tinggi, yang persisten. Jadi nggak boleh di lantai dibanding, harus di tempat yang lebih tinggi. Nah itulah beberapa cara terkait dengan memandikan. Kita kan di sini banyak ya pelatihan memandikan mayat, gitu ya. Jadi ada pelatihannya itu untuk memandikan mayat itu seperti apa. Yang perlu juga dipahami terkait orang yang memandikan mayat adalah apapun yang dia lihat terkait dengan mayatnya, jenazah, jasad yang dia mandikan, apapun yang dilihat haram hukumnya, tidak boleh baginya untuk disampaikan. Jadi misalnya ketika harus mandiin, tadi gue mandiin si mayat tuh, Masya Allah badannya katanya gini, tatonya ada itunya, susah banget begini, haram itu nggak boleh. Jadi nggak boleh membuka apapun yang dia lihat ketika dia sedang memandikan. Jadi kalau ada orang memandikan atau ada orang ikut memandikan atau ada orang yang melihat memandikan, lalu kemudian dia lihat sesuatu dalam tubuhnya si mayat, nggak boleh hukumnya untuk disampaikan kepada siapapun, tidak boleh, gitu ya, tidak boleh disampaikan.